Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini teman-teman? Mudah-mudahan ya kabar baik selalu ya. Ketemu lagi bersama Leo Ikals tentunya di Leo Ikals Podcast yang tentunya bakal seru-seruan ya, ngebahas kegalauan hidup, ngebahas curhatan-curhatan. Ya, sharing-sharing aja sih pada intinya teman-teman ya. Hari ini teman-teman ya, ketika membuat podcast ini tepat tanggal 2 Mei, yang mungkin teman-teman juga tahu dong ya, bahwa tanggal 2 Mei diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Wow. Berbicara tentang pendidikan itu tentunya kompleks sekali gitu kan ya teman-teman. Dan di edisi kali ini juga kita bakal membahas tentang pendidikan juga sih, tapi dengan bahasan yang lebih ringan aja sih teman-teman. Tentunya mudah-mudahan teman-teman juga tertarik gitu kan ya, ngebahas tentang pendidikan, tapi biar ada lawannya juga sih, biar lebih menarik juga gitu kan ya. Pendidikan versus pengangguran. Wow, ya dua hal yang bakal kita bahas nih di podcast episode yang kedua kali ini tentang kegalauan hati. Ya kegalauan mungkin banyak orang juga yang merasakan gitu kan ya. Pendidikan dan juga pengangguran itu hubungannya apa sih gitu kan ya. Oke, kita bakal bahas gitu kan ya tentang dua hal ini. Pendidikan dulu nih teman-teman ya. Berbicara tentang pendidikan, tentunya teman-teman juga tentunya tahu gitu kan ya, bagaimana secara global pendidikan di Indonesia gitu kan ya saat ini, dengan menteri yang baru tentunya punya harapan yang baru juga, tapi ternyata belum genap satu pelajaran gitu kan, 1 tahun pelajaran ternyata sekolah harus diliburkan gitu kan. Dan saya juga terdampak juga nih teman-teman ya, nggak bisa ya istilahnya ngajar juga gitu kan ya, karena memang ada pandemi COVID-19 kali ini ya. Jadi efeknya ya jadinya lebih banyak di rumah gitu kan ya, lebih banyak ya seperti ini juga sih, cari-cari hal-hal yang produktif aja ya. Mudah-mudahan juga para guru, mungkin teman-teman juga yang bergelut di pendidikan juga merasakan hal yang sama, tetap sabar, tetap berdoa juga, dan tentunya tetap produktif, karena walaupun tadi tuh ya dirumahkan gitu kan ya, maksudnya belajar di rumah, harus tetap semangat juga gitu kan, harus punya hal apa ya istilahnya, terus belajar gitu, harus semangat gitu intinya, seperti itu ya. Tadi juga sekilas menyimak juga ya pidato dari Bapak Menteri ya, Bapak Nadiem Makarim. Beliau pada intinya menyampaikan bahwa penting sekali kolaborasi guru, orang tua, juga rumah. Karena temanya juga menarik gitu kan ya, belajar dari COVID-19 ya kalau nggak salah sih, seperti itulah intinya gitu. Karena saat ini kan memang aktivitas belajar itu lebih banyak di rumah dibandingkan di sekolah. Mungkin beberapa waktu lalu juga kita mendengar gitu kan, banyak mendengar orang tua yang banyak yang mengeluh, banyak yang merasa lelah juga gitu. Ternyata jadi nggak istilahnya cuma, walaupun cuma mengawasi aja kayaknya capek juga gitu kan ya. Mendingan anak itu sekolah gitu ya, biar aman. Tapi itulah gitu kan Mas, yang harus kita jalani saat ini. Jadi penting banget gitu kan, peran guru, peran orang tua, dan juga lingkungan di rumah juga tentunya yang mendukung pembelajaran. Nah makanya memang di saat-saat ini pendidikan
nggak boleh mati gitu kan ya. Maksudnya ilmu yang harus kita kejar gitu kan ya nggak boleh terhenti hanya karena sekolah lagi istilahnya diliburkan atau lagi dirumahkan seperti ini. Buat adik-adik juga tentunya jangan berleha-leha aja gitu, istilahnya jangan ya udah liburan gitu kan santai di rumah nggak ngapa-ngapain, nggak produktif. Seperti itu juga, coba carilah sesuatu yang produktif gitu kan. Jangan cuma nunggu tugas dari guru gitu kan ya, ditugaskan baru belajar, nggak seperti itu juga. Tapi cobalah gitu kan ya adik-adik untuk mencari gitu kan ya jati diri gitu kan ya, mencari arti belajar itu sendiri, bahwa belajar itu nggak harus menunggu instruksi dari seseorang, tapi memang kita tuh perlu belajar. Nggak harus sekolah boleh putus, sekolah boleh libur, tapi belajar nggak boleh libur. Walaupun hanya 1 hari sekalipun, harus ada hal yang baru yang harus kita pelajari, yang harus kita tahu gitu kan ya, sehingga bisa meningkatkan diri kita. Karena esensinya belajar itu kan adalah perbaikan diri, perubahan diri gitu istilahnya. Nah, itulah pentingnya pendidikan gitu kan ya. Makanya bersyukur sih gitu kan ya buat kita nih yang sudah terdidik gitu kan, yang menjadikan kita hari ini. Karena pendidikan itu seperti eskalator gitu kan ya, yang membuat kita naik terus gitu kan. Karena bukan gelarnya gitu kan. Kadang-kadang orang berpikir pendidikan identik sama gelarnya doang gitu kan. Padahal kalau gelar bisa dibilang sih ya gelar tuh bisa istilahnya bisa dibeli gitu kan. Tapi ilmu harus dipelajari ya kan ya, nggak semudah itu gitu kan. Makanya esensinya pada ilmu pengetahuannya itu atau skillnya itu, perubahan pada diri kitanya itu yang memang yang paling penting gitu kan. Nah makanya penting juga harus diingatkan gitu kan. Makanya tadi diingatkan juga tuh ya sama Pak Menteri bahwa sebagai orang tua nih, dari sudut orang tua penting gitu kan untuk mengawasi anaknya di rumah, harus berkolaborasi dengan gurunya, jangan cuma mengandalkan guru di sekolah gitu kan. Ya udahlah udah dititipin misalkan SMA gitu kan, 3 tahun sekolah, datang lagi pas perpisahan udah gitu ya nggak ada gimana kadang ada seperti itu ya. Maksudnya udahlah yang penting sekolah gitu, nggak tahu menahu permasalahan si anaknya seperti apa. Bahkan ada kan anak yang pergi dari rumah tapi nggak nyampe sekolah, banyak banget gitu kan ya. Ya saya tahu gitu kan ya, saya mengalami sendiri juga gitu kan, menghadapi anak-anak seperti itu. Tapi ya sebagai guru juga saya nggak menyalahkan total anaknya gitu kan. Bisa jadi orang tuanya juga kurang gitu kan dalam komunikasinya gitu kan, dalam mengarahkannya, sehingga yang terjadi seperti itu. Jadi orang tua penting banget gitu, karena pendidikan yang paling penting itu di rumah dulu, pendidikan karakter gitu kan, yang paling efektif itu di rumah, jangan cuma mengandalkan di sekolah aja gitu. Nah sebagai orang tua ya tugasnya banyak gitu kan ya, gak cuma mengajari tapi juga memberikan contoh juga gitu kan, tentang kedisiplinan segala macamnya gitu kan. Nah sebagai orang tua harus benar-benar memperhatikan hal seperti itu juga ya. Nah kemudian juga lingkungan rumah juga gitu kan, nah, harus diperhatikan juga gitu kan ya. Karena kondisi lingkungan juga tentunya mendukung si anak itu belajar atau tidaknya, makanya harus diperhatikan juga. Dan kita pun sebagai guru gitu kan, kita saya sebagai guru gitu atau teman-teman yang guru juga ya harus bisa beradaptasi juga. Kadang ada guru gitu kan ya, yang mungkin bisa dibilang beliau itu generasi baby boomers gitu kan ya, mengajar anak-anak generasi Z. Nah kadang-kadang tuh beda gitu kan ya, pendidikan yang dulu sama sekarang tuh beda. Dan kadang menyamakan meratakan gitu.
menyamaratakan. Duh, jadi ini ya belibet ya. Jadi meratakan aja gitu kan sama yang dulu. Kan pernah juga tuh saya baca gitu kan bahwa kalau HP itu perbandingan HP sama pendidikan. Kalau HP tahun 2000 aja HP sama sekarang udah jauh, udah beda jauh banget. Tapi sekolah dari 80-an mungkin ya sampai sekarang ya seperti itu caranya. Istilahnya itu lambat dalam adaptasinya. Nah makanya sebagai guru kita penting banget nih gitu kan untuk mengupgrade terus kemampuan dalam konten kita dan kemampuan dalam mengajar juga, karena itu penting menyampaikan materinya gitu. Kadang kan ya udahlah gitu kan ya, bertahun-tahun ngajar ya udah tau lah cara ngajarnya gini, nggak mau belajar lagi, salah gitu. Justru pengajar itu memang harus banyak belajar bahkan. Karena dengan begitu anak-anak kita juga tertarik gitu, bahkan menarik. Misalkan kita guru sains gitu kan, kita coba ceritakan, kita coba kasih info terupdate gitu kan dari dunia sains, mereka akan tahu, maka apa terbuka gitu rasa ingin tahu, bertanya-tanya, tertarik gitu. Gak cuma ngebahas-bahas yang sudah ada di buku aja gitu, diajak diskusi gitu kan ya tentang masa depan, itu akan lebih menarik gitu kan ya, dibandingkan cuma ngebahas yang ada di buku. Karena ya nggak sesimpel itu gitu kan, pendidikan nggak cuma memasukkan konten atau pelajaran di otak kemudian digunakan untuk ujian selesai, nggak simpel itu. Esensi pendidikan yang sebenarnya adalah untuk tadi itu, adanya perubahan di dalam diri seseorang. Nah jadi itulah terkait dengan pendidikan sih, dari sisi orang tua, dari sisi guru maupun dari sisi lingkungannya gitu. Memang harus terus digalakkan, apalagi lebih banyak di rumah saat ini dibandingkan di sekolah. Nah setelah berbicara pendidikan nih teman-teman ya, tadi kan saya singgung juga masalah pengangguran, pendidikan versus pengangguran. Banyak gitu kan di mungkin media-media gitu kan yang mengabarkan bahwa pengangguran terdidik gitu istilahnya. Pengangguran terdidik itu banyak, sudah sarjana gitu kan ya, tapi ternyata masih nganggur. Nah kembali ke pengertian pengangguran gitu kan ya, kalau mungkin melihat di definisi pengangguran itu orang yang enggak ngapa-ngapain maksudnya melakukan sesuatu yang tidak produktif, tidak menghasilkan gitu sih pada intinya kayak gitulah. Nah kalau menurut saya sih istilah pengangguran itu nggak ada. Malah kalau menurut saya pengangguran itu lebih kepada orang yang ibaratnya jualan tapi belum laku. Begini simpelnya teman-teman ya, orang kan mau jualan nih, misalkan mau jualan gorengan ya, gorengannya udah dikeluarin gitu kan, maksudnya udah siap gitu kan di tempat, tapi ya karena emang belum laku ya segitu-gitu aja, di situ aja gitu kan, dia nggak ngelakuin apapun, nggak terlalu sibuk gitu, nggak sibuk apa-apa, ya nungguin aja gitu kan, karena emang belum laku gitu kan. Nah orang juga seperti itu teman-teman, kita nih gitu kan ya, disebut pengangguran kalau di dalam diri kita tuh belum ada sesuatu hal yang bisa dimanfaatkan, potensi kita tuh belum bisa dimanfaatkan untuk oleh orang lain, skill kita belum bisa digunakan oleh orang lain untuk melakukan sesuatu, atau kita sendiri nih skill kita nih belum menghasilkan sesuatu. Itu konteksnya gitu kan, antara pengangguran kalau menurut saya sih seperti itu. Jadi gimana sih hubungan pendidikan sama pengangguran tadi?
Maksudnya kalau memang benar-benar kita orang terdidik, tentunya kita bisa maksimalkan diri kita dari apa yang sudah kita pelajari tersebut. Contoh beginilah simpelnya gitu kan, saya belajar matematika, saya serius tuh belajar matematika dan saya mampu di matematika. Kita nggak usah nyari perusahaan atau nyari istilahnya kayak lembaga yang butuh seperti guru matematika juga. Kita sendiri bahkan bisa menawarkan kepada siapapun yang mau belajar matematika, silakan datang ke saya, budgetnya sekian gitu kan, sebagai ganti waktunya. Ya udah, kita kan punya kerjaan seperti itu. Maksudnya kalau teman-teman gitu kan ya, punya tahu gitu kan potensi teman-teman di bidang musik misalkan, nah itu didik terus teman-teman untuk menjadi pemusik yang hebat. Nah setelah teman-teman hebat di situ, master di situ, sebenarnya nggak usah nyari, orang tuh tahu bahwa teman-teman itu sudah master di bidang itu, dan mereka akan datang dan mereka akan rela membayar berapapun untuk belajar, untuk menggunakan skill teman-teman itu. Dan teman-teman nggak bakalan nganggur. Makanya inti dari podcast kali ini sebenarnya, dan sekaligus juga mengingatkan juga karena ini momentumnya ada di Hari Pendidikan Nasional. Ayo dong, terutama buat anak-anak muda gitu, yang masih belajar gitu kan, di kuliah, di sekolah juga, atau buat teman-teman yang nggak saat ini juga karena bingung juga mau ngapain gitu kan, coba potensinya apa. Mungkin nyambung juga di episode pertama itu membahas tentang idealisme teman-teman itu apa, passionnya apa, gali itu, mahir di situ, ekspor di situ, sehingga orang tuh tahu, sehingga orang tuh tadi tuh mau bayar kita berapapun untuk menggunakan kita. Jadi istilah pengangguran itu tidak ada, itu hanya mindset aja lah gitu sih. Kita nganggur gitu kan, nggak punya apa-apa, nggak ada locker, maksudnya nggak ada locker gitu kan, enggak. Diri kita aja di aspal. Kalau kita cuman kadang kan gini ya teman-teman ya, kadang kita gitu kan, nganggur nih, kita cari-cari locker gitu kan ya. Padahal kita tuh misalkan mahir banget nih, expert banget main gitar misalkan, kita nyari locker gitu kan, ujung-ujungnya ya misalkan ada locker tentang di ini ngurusin produksi mesin misalkan, yang gak ada hubungannya sama kita. Akhirnya ya tadi itu potensi kita hilang. Kalau emang ini juga ya silakan sih sebenarnya, kalau mau cuman terus digali potensinya, sehingga kayak kemarin dapat idealismenya, dapat realistisnya juga, bisa tuh dua-duanya seperti ini juga. Jadi itu teman-teman, jangan risau, jangan galau, tetap semangat. Walaupun saat ini teman-teman mungkin salah satu orang yang terdampak akibat COVID-19, pandemi COVID-19 ini, itu teguran buat kita untuk mendidik diri kita supaya potensi kita terasah dengan baik, jadi expert di situ, lalu kemampuan kita, skill kita jual kepada dunia, dan kita nggak bakalan jadi penganggur. Mudah-mudahan jika semua orang punya kesadaran seperti itu, tidak ada istilah pengangguran lagi di Indonesia. Amin ya, kita berharap seperti itu. Itulah teman-teman ya, podcast kita kali ini ya, di episode 2 ini, yang masih juga tentunya berkaitan dengan kegalauan ya, kegalauan diri sendiri sih sebenarnya. Mungkin juga ada juga ya yang teman-teman ya. Mudah-mudahan bermanfaat teman-teman ya. Selamat Hari Pendidikan Nasional juga.
jadilah orang terdidik yang berdaya gitu tentunya. Kan ada istilah berlatih, berkarya, berdampak. Itu moto, jadikan moto atau tagline kita nih biar lebih mantap gitu kan. Tanamkan di dalam hati kita. Terus gali ilmu, terus gali potensi, tunjukkan bahwa kita bisa. Terima kasih untuk perhatiannya. Sampai jumpa di podcast Leo Ikals Podcast episode selanjutnya. Terima kasih untuk perhatiannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.